Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Taib anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku ya rahimani wa rahimakumullah. Untuk kali ini kita akan lanjut pembelajaran kita pada pelajaran hadis sirah. Kita masuk di semester Gasal yang bagian 5 ya. Taib. Nah, Ustaz sampaikan dulu anak-anakku sekalian. Tujuan daripada pembelajaran ini nanti agar kalian mengetahui tentang ciri-ciri pakaian Nabi SAW. Kemudian kalian juga bisa mengetahui tentang hukum-hukum berpakaian. Juga nanti kalian bisa mengetahui tentang cara Nabi Muhammad SAW di dalam berpakaian. Selanjutnya kalian nanti akan mengetahui tentang pentingnya mendahulukan yang kanan di dalam berpakaian dan segala urusan yang lainnya. Baik. Sekarang kita masuk pada bab yang pertama ataupun di awalan, yaitu tentang ciri-ciri pakaian Nabi Muhammad SAW. Adapun ciri-ciri pakaian Nabi Muhammad SAW yang paling menonjol adalah diantaranya adalah bersih. Jadi pakaian Rasulullah itu adalah selalu bersih. Kemudian sederhana, ya sederhana. Kemudian warna putih dan hijau, yaitu kesukaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu anak-anak sekalian, hendaklah kita bisa mencontoh apa yang beliau ajarkan ini ya. Jadi pakaian yang selalu kita kenakan itu bersih meskipun enggak baru, tetapi sebisa mungkin kita usahakan untuk bersih dari najis, dari kotoran dan lain sebagainya. Kemudian kita sederhana, artinya enggak berlebihan dalam berpakaian. Sudah ada pakaian, mau nyari model yang ini, yang baru. Nah, itu tidak perlu. Asal pakaian masih kita bisa kenakan. Nah, itu contoh kesederhanaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sampaikan juga bagaimana ciri-ciri pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bersih. Nabi Muhammad SAW itu sangat mencintai kebersihan dan pakaian beliau SAW selalu bersih. Iya. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk selalu menjaga kebersihan dan berpenampilan yang bersih. Di samping bersih beliau juga sederhana. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang rendah hati ataupun sederhana di dalam berpakaian. Pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kapas dan wol. Itu pun kasar, artinya bukan kapas yang pilihan, wol yang pilihan bukan, tapi kapas dan wol yang kasar. Baik. Kemudian warna putih dan hijau. Nabi Muhammad SAW itu sangat menyukai pakaian berwarna putih dan hijau. Nah ini sebisa mungkin juga kita mencontohnya ya. Warna putih adalah sebaik-baik pakaian. Nabi Muhammad SAW beliau biasa memakai pakaian berwarna putih. Bahkan beliau memerintahkan untuk mengkafani jenazah dengan warna putih. Kemudian warna hijau ya, juga pakaian yang beliau sallallahu alaihi wasallam sukai. Jadi selain putih beliau juga suka warna pakaian yang berwarna hijau. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan kain warna hijau ketika beliau wafat. Ya, jadi ketika beliau wafat dikafani dengan kain berwarna hijau. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sampaikan tentang hukum-hukum berpakaian. Di antaranya yang pertama, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Itu hukumnya haram. Mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika kita laki-laki, maka tidak boleh kita berpakaian macam perempuan, ataupun sebaliknya. Anak-anak perempuan dilarang memakai pakaian yang menyerupai pakaian dari laki-laki. Kemudian yang kedua, yaitu tidak memakai pakaian kepopuleran. Itu pun juga hukumnya haram. Kenapa? Karena akan menimbulkan kesombongan bagi pemakainya. Jadi yang lagi ngetren, yang lagi populer itu. Maka contoh Rasulullah SAW, beliau adalah pakaian yang sederhana. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak menyerupai pakaian orang kafir. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. Hukumnya pun haram di sini. Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan tersebut. Misalkan apa? Ciri khas orang-orang kafir. Dia pakai pakaian yang mungkin ketat, yang norak, yang ya modelnya seperti itulah. Maka yang seperti ini tidak perlu kita mencontoh pakaian-pakaian mereka. Sebab nanti bisa haram pakaian yang kita kenakan. Baik. Yang keempat, tidak memakai pakaian yang ketat. Itu pun hukumnya haram. Kenapa? Karena akan menampakkan aurat yang mestinya itu tertutup. Nah, meskipun tidak nampak, namun akan kelihatan menonjol ketika kita memakai pakaian-pakaian yang ketat. Akan membentuk lekuk-lekuk tubuh kita, akan membentuk ya bagian-bagian tubuh kita yang mestinya tidak ditonjolkan ataupun tidak diperlihatkan. Nah, maka hati-hati. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, laki-laki maupun perempuan, dalam kita berpakaian maka mesti yang longgar, ya, yang longgar sehingga nanti bentuk lekuk tubuh kita tidak akan nampak dan kita terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang kelima, tidak memakai pakaian yang haram. Tidak memakai pakaian-pakaian yang haram. Pakaian yang haram yang bagaimana? Pakaian yang haram itu pakaian yang selain dari asalnya ataupun zatnya itu sendiri haram. Misalkan laki-laki pakai sutra, kain sutra itu haram. Kemudian juga bagaimana cara memperoleh pakaian tersebut. Misalkan hasil dari mencuri, hasil daripada perkara-perkara yang diharamkan, itu pun juga tidak boleh untuk kita kenakan. Maka dalam perkara ini kita hukumnya wajib untuk meninggalkan pakaian yang haram tersebut. Kenapa? Karena pakaian yang haram yang kita kenakan itu akan menghalangi terkabulnya doa kita. Masih ingat hadis Rasulullah SAW? Di antara adalah kenapa tidak dikabulkan doanya? Karena di sana disebutkan wa malbasuhu haramun. Pakaian yang dia kenakan pakaian yang haram. Iya. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sampaikan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW di dalam berpakaian. Yang pertama, beliau membaca doa memakai pakaian. Beliau membaca doa memakai pakaian. Kemudian mendahulukan yang kanan ketika memakai pakaian. Mendahulukan bagian yang kanan, anggota tubuh kita yang kanan. Kemudian yang ketiga, mendahulukan yang kiri ketika melepas pakaian. Iya. Dan yang keempat, tidak boleh memakai satu alas kaki. Tidak boleh pakai satu alas kaki. Misalkan kaki kanan pakai alas, yang kirinya enggak boleh. Maka harus pakai dua-duanya ataupun dilepas kedua-duanya. Ya. Pakai satu tok enggak boleh. Ya. Kemudian anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, contoh pakaian di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai pengayaannya. Jadi kalau kita melihat sejarah itu ada beberapa pakaian yang dicontohkan di zamannya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah peci. Ya, beliau mengenakan peci. Kemudian sorban. Kemudian imamah. Itu dipakai di kepala itu yang diubel-ubelkan itu ya. Kemudian burdah, ini bagi wanita ya, pakai burdah. Kemudian jubah, gamis, sirwal. Bagi laki-laki mengenakan sirwal, pakaian ataupun celana yang di atas mata kaki. Kemudian ada khuf ataupun
biasa kita kenal dengan sepatu pelindung kaki. Itu diantara contoh pakaian di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ada pertanyaan, kenapa kok kita harus mendahulukan yang kanan? Maka di sini kita sampaikan juga tentang pentingnya mendahulukan yang kanan. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayyamuna fi tafa'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan anggota badan yang kanan dalam memakai sandalnya, melangkah berjalan, bersuci, dan dalam segala urusannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi ini dasarnya kenapa kita pentingnya mendahulukan anggota tubuh yang bagian kanan. Baik. Kemudian kita sampaikan juga anak-anak sekalian tentang adab-adab memakai sendal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an." Janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, dan hendaklah mereka ataupun dia memakai keduanya atau melepas keduanya. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian sunnah mengenakan sandal dan pakaian di bagian yang pertama disebutkan ya, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka adalah dia mendahulukan kaki kanan. Sedangkan apabila dia hendak melepasnya, maka adalah dia mendahulukan kaki kiri. Jadikanlah kaki kanan itu yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir melepaskannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor yang ke-5856 dan riwayat Muslim nomor 2097. Baik. Demikian anak-anak sekalian pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan bisa difahami, dimengerti, kemudian untuk diamalkan. Baik. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.